Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tayyibun, insyaallah kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu al-adab. Ya, kemarin kita sampai di mana? Sampai di khutbahnya Hani. Ya enggak? Khutbahnya Hani ibni Al-Qabisah ibni Hani ibni Mas'ud Asy-Syaibani. Dan itu adalah salah satu contoh dari khutbah di zaman jahiliyah yang dengan khutbah itu bangsa Arab meraih kemenangan atas Persia. Insyaallah kita akan masuk pada wasaya, atau bahasa Indonesianya wasaya, wasiat. Nah, wasiat. Ya. Wasiat tahu gak ya wasiat ya? Wasiat itu seperti apa, ayo? Kata-kata, pesan. Wasiat itu pesan. Biasa wasiat itu pesan sebelum saya wasiatkan tanah ini untuk kamu. Nah, wasiat sebelum meninggal. Taib. Di sini yang akan meninggal adalah Dzul Isba' Al-Adwani. Taib. Judulnya adalah Min wasiyati Dzul Isba' Al-Adwani li ibnihi Usaid. Jadi Dzul Isba' ini dia punya anak namanya Usaid. Dan pada saat dia mau meninggal, dia memanggil anaknya. Siapa anaknya? Usaid. Dia memanggil anaknya Usaid, kemudian memberikan dia nasihat. Taib. Wa nasahahu bi ba'din nasaih allati tuhaqqiqu lahu makanatan 'aliyatan bainan nas wa taj'aluhu fadilan kariman. Jadi dia memberikan wasiat, ya. Jangan panjang-panjang dulu. Dia memberikan wasiat yang berisi nasihat, nasihat tentang sesuatu yang apabila dia lakukan maka dia akan mendapatkan makanatan 'aliyah. Maka dia akan mendapatkan makanatan 'aliyah apa? Makanah artinya tempat, 'aliyah artinya tinggi. Artinya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi bainan nas, di antara para manusia. Artinya di antara kaumnya. Di antara kaumnya dia akan dihargai, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wa taj'aluhu fadilan kariman mahbuban, yang akan membuat dia dengan makanah aliyah itu yang akan membuat dia menjadi orang yang fadil. Orang yang fadil artinya orang yang diutamakan, orang yang dimuliakan, orang yang dituakan. Kariman mahbuban, dan juga yang karim. Karim artinya apa? Mulia, baik, ya. Tidak sombong, mahbuban, dan juga dicintai. Jadi menjadi orang yang penuh dengan izzah, orang yang punya kedudukan, orang yang dicintai, orang yang karim, orang yang penuh dengan keutamaan di hadapan para manusia. Ini adalah wasiatnya. Apabila kita melakukan ini, insya Allah kita akan menjadi sayyid. Ya, di sini dikatakan wasayyidan fihim, dan kita akan menjadi sayyid. Kita akan menjadi sayyid itu seperti raja, orang yang dihormati, orang yang disegani, ya, di antara kaumnya. Dan apa nasihat itu? Taib, an-nas. Alin janibaka liqaumika yuhibbuk. Dapat? Ada? Alin janibaka liqaumika yuhibbuk wa tawaddu' lahum yarfa'uk wabsut lahum wajhaka yuti'uk wa la tasta'thir 'alaihim bi syai'in yusawwiduk wa akrim sigharahum kama tukrimu kibaruhum yukrimuka kibaruhum wa yakburu 'ala mawaddatika sigharuhum wasmah bimalik wa a'jiz jaraka wa a'in man ista'ana bik wa akrim dhaifaka wa sun wajhaka an mas'alatin ahadin syai'a fabidzalika yatimmu su'daduk. Su'daduk itu apa? Kepemimpinannya, keterhormatannya. Maka dengan semua itu dia akan sempurna semua keutamaan dia di antara
di antara kaumnya. Taib, kita bedah bahasa. Alin janibaka liqaumika yuhibbuk. Alin dari kata lain, dari fiil amar dari kata lain, artinya fiil perintah, diperintahkan untuk berlemah lembut. Alin janibaka liqaumika yuhibbuk. Ya. Seperti dalam Al-Quran kata Allah kepada Nabi, kalau seandainya kamu tidak berlemah lembut dengan mereka, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan lari, akan menjauh darimu. Taib, maka wasiat yang pertama adalah untuk berlemah lembut. Berlemah lembutlah kamu kepada kaummu, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka. Taib, alin janibaka liqaumika yuhibbuk wa tawaddu' lahum yarfa'uk, dan hendaklah kamu tidak sombong. Tawaddu' itu artinya penuh dengan kerendahan, berendah hatilah, berendah dirilah kepada kaum kamu, ya, dan jangan sombong. Tawaddu itu didu dari takabur. Jangan sombong, jangan takabur di hadapan kaum kamu, maka niscaya mereka akan mengangkat derajatmu, mereka akan memuliakanmu. Jadi untuk mencari kemuliaan dengan cara rendah diri atau tawaddu. Taib. Wabsud lahum wajhaka yuti'uk. Ini wabsud juga fi'il amr juga. Wabsud dari basato. Basato artinya apa? Bastun artinya wajah yang ramah, wajah yang ceria, wajah yang tidak menakutkan. Kan biasa ada raja, kalau menatap rajanya pasti melotot. Artinya jangan seperti itu. Wabsud wajhaka. Buatlah wajah itu seindah mungkin, secerah mungkin, semenarik mungkin, supaya tidak menakutkan dan tidak membuat orang lain itu gagap, canggung terhadap kita. Itu yang dimaksud dengan wabsud lahum wajhaka yuti'uk. Niscaya kalau kita berbicara atau kita memerintahkan mereka dengan wajah yang seperti itu, maka mereka akan apa? Mereka akan patuh, mereka akan menuruti semua perintah kita. Wala tasta'sir alaihim bi syai'in yusawwiduk. Dan janganlah ista'saro. Apa arti ista'saro? Wala tasta'sir alaihim, ista'saro ala. Apa itu ista'saro ala? Ista'saro, contoh ista'saro. Saya lebih mulia. Contoh, ada dua pendapat, saya memberikan pendapat gini. Kemudian Alwi juga memberikan pendapat gini. Tapi saya lebih mengutamakan pendapat saya. Nah, itu yang disebut dengan ista'saro. Artinya kita lebih memuliakan diri sendiri, atau kita lebih memuliakan yang lain daripada yang lain. Itu yang disebut dengan ista'saro. Setiap ada apa-apa tanpa musyawarah. Contoh, ada satu kejadian, ma'had ini mau dirombak, tapi belum musyawarah dengan mudir, belum musyawarah dengan siapa-siapa, belum musyawarah dengan semua, belum musyawarah dengan yayasan. Langsung saya bawa alat untuk merombak ma'had. Nah, itu yang disebut dengan ista'saro. Jadi saya tidak memperdulikan yang lain. Saya lebih mementingkan apa yang saya ingin. Saya ingin ma'had ini dirombak, terserah yang lain setuju atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan ista'saro. Wala tasta'sir alaihim bi syai'in yusawwiduk. Dan janganlah kamu seolah-olah memonopoli atau seolah-olah berkuasa sehingga tidak mengajak mereka dalam musyawarah misalnya. Nah, itu yang disebut dengan istisar. Kita terlalu berbangga diri, atau kita terlalu egois. Nah, kita terlalu egois. Jangan terlalu egois kepada mereka, maka niscaya mereka akan yusawwiduk. Yusawwiduk apa? Menyadarkan, akan menjadikan kamu sayyid, soro sayyidan. Dari kata sada, artinya
maka mereka akan mengangkat derajatmu, mereka akan memuliakanmu, mereka akan membuatmu, menganggapmu sebagai raja. Karena raja itu kan apa-apa pasti musyawarah, raja itu tidak seenaknya. Kalau cuman itu yang kita inginkan, maka lakukanlah ini, yaitu la tasta'sir alaihim. Jangan kita memonopoli, jangan terlalu egois dengan pandangan kita sendiri. Kita libatkan mereka, kita ajak mereka musyawarah, kita lihat apa pendapat mereka dan lain sebagainya. Maka niscaya mereka akan menganggap kita orang yang mulia, orang yang penuh dengan kemuliaan. Atau yusawiduk di sini artinya soro sayyidan, maka akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang seperti raja atau menjadi raja. Mereka akan mengerajakan kita, atau di suku-suku mentuakan kita. Mereka akan menganggap kita seperti kepala suku. Setiap kita bilang langsung turut. Taib. Akrim sigorohum kama tukrimu kibarohum yukrimuka kibaruhum. Dan muliakanlah, ya, akrim, muliakanlah sigorohum, dan muliakanlah anak-anak kecilnya seperti kamu kama tukrim kibarohum, seperti kamu memuliakan orang-orang dewasanya. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah generasi penerus. Kalau mereka cinta kepada kita dari kecil, insya Allah sampai besar pun mereka akan tetap cinta, sayang, dan akan melindungi kita. Pada saat kita sudah terbujur kaku, misalnya tidak bisa berbuat apa-apa, maka generasi-generasi inilah yang akan menolong kita nantinya. Makanya wasiat di sini adalah akrim sigorohum kama tukrimu kibarohum yukrimuka kibaruhum. Dan kalau kita mau menghormati anak-anak kecil, maka niscaya orang tua dari anak-anak itu akan memuliakan kita, akan menghormati kita. Kenapa? Karena kita menghormati anak-anaknya. Taib, itu yang dimaksud dengan akrim sigorohum kama tukrimu kibarohum yukrimuka kibaruhum wa yakbur ala mawaddatika sigoruhum. Dan niscaya anak-anak kecil itu akan tumbuh, berkembang, hidup dengan kamu dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Akan tumbuh, hidup, berkembang, dan besar dengan rasa cinta. Maka mereka akan mencintai kita, dan kita pun akan mencintai mereka. Maka akan hidup suasana yang saling mencintai. Baik. Wa yakburu ala mawaddatika sigaruhum wasmah, ya. Dari kata samaha, ismahli an atakallama bilugha Indonesia, masalan. Jadi izinkan atau perkenankan, itu ismah, atau ringankan, ya. Ismah itu artinya sesuatu yang meminta ridho. Jadi ridhoilah, beri dengan ridho. Itu yang disebut dengan samiha, atau di sini fi'il amar ismah bimalik, artinya ringan tanganlah dengan hartamu. Banyak memberi, banyak menolong, banyak membantu. Ismah bimalik, artinya ringan dengan tanganmu. Dan jangan mengharapkan apa-apa dari apa yang kita keluarkan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Mengeluarkan semua itu dengan harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan balasan apapun dari orang yang diberikan. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan adalah inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira fawaqa syarra dzalikal yaum falaqahum nadrataw wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi surga yang mereka harapkan, di mana di dalam surga itu banyak lagi kenikmatan-kenikmatan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tadlila, dan lain sebagainya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita akan dapatkan di surga apabila kita memberikan yang kita punya kepada orang lain dengan niat liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah dan bukan untuk mendapatkan balasan, pujian, ataupun rasa syukur, atau sekadar untuk mendapatkan
dia orang baik, dia orang dermawan, terima kasih dan lain sebagainya. Bukan itu yang la nuridu minkum jazaan wala syukura. Baik, dan semoga itu yang menjadi dasar ataupun landasan sehingga alhamdulillah semua yang di pesantren ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah ada kekurangan. Pernah nggak Ustadz Kurnia satu hari lupa kasih makan gitu? Nah, kalau Ustadz Kurnia pernah satu hari lupa kasih makan atau tidak memberikan hak antum di asrama, maka kasih wasiat ini, Ustadz Ismah Bimalik. Nah, tapi tidak mungkin, Ustadz Kurnia tidak mungkin. Dia orang yang amanah insya Allah. Dan mungkin buat yang lain, orang lain yang di luar dari pesantren ini, setelah tahu ternyata di sini ada asrama mahasiswa yang sementara belajar ilmu syariat dan juga bahasa Arab, yang ingin meluangkan kelebihan dari hartanya sehingga menjadi wasilah untuk mereka mendapatkan ridho dari Allah karena hartanya dikeluarkan di jalan Allah yang akan dipakai oleh para penuntut ilmu, silahkan hubungi Ustadz Kurnia ya. Karena Ustadz Kurnia amanah nggak Ustadz Kurnia? Amanah. Pernah nggak kelaparan satu hari 1 jam? Nggak pernah. Alhamdulillah. Taib. Nah, jadi promosi. Taib, kita lanjut ya. Itu yang dimaksud dengan Ismah Bimalik. Jadi ringan, jangan banyak pikir tentang harta. Keluarkan di jalan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari surga? Ada yang lebih baik dari surga? Tidak ada. Taib. Wa a'jiz jaraka wa a'in man ista'ana bik. Wa a'jiz dari kata a'azza. Azza artinya apa? Izza. Artinya apa? Punya kedudukan tinggi, kuat, hebat, ya. Punya izzah, punya apa ya? Harga diri. Itu yang disebut dengan izzah. Punya penuh dengan kehormatan. Artinya wa a'jiz jaraka, dan muliakan, ya. Ta'ziz artinya berilah penghormatan yang lebih, ya. Terserah mau jar kita itu, tetangga kita itu mau kafir kah, mau muslim kah, mau munafik kah, hormati dia, hargai dia. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena perintah kita adalah memusuhi orang kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi kita, maka kita berikan hak mereka di dunia, hak mereka sebagai tetangga kita. Kita kalau ada masakan misalnya, kita antar. Kalau mereka sakit, kita jenguk dan lain sebagainya. Yang dilarang kalau sudah ada masalah agama. Kalau sudah masalah agama, lakum dinukum waliyadin, selama masih muamalah dunia, kita tetap berikan hak mereka sebagai tetangga. Jadi di sini adalah muliakan tetangga kita. Makanya kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka hendaklah dia memuliakan apa? Tetangganya dan juga memuliakan tamunya. Taib. Makanya di sini juga wa'ain man ista'ana bik, dan lindungilah atau tolonglah orang yang meminta pertolongan darimu, orang yang meminta perlindungan darimu. Ya, artinya kita orang yang kuat, kita orang yang hebat, atau kita orang yang punya kedudukan, terus ada orang kecil yang meminta pertolongan dari kita, tolong. Ada orang yang meminta perlindungan dari kita, lindungi, dan lain sebagainya, asal kita sanggup dan orang itu memang tidak zalim. Justru dia yang dizolimi, maka hak kita adalah melindungi dia. Walaupun dia adalah orang yang kafir, kita tetap harus melindungi dia, karena dia saat itu adalah orang yang terzolimi. Kecuali dia yang menzolimi, kemudian ada yang orang ingin meminta balasan, nah maka ini yang tidak dibolehkan untuk melindungi orang yang seperti ini. Taib. Wa akrim dhaifak, dan muliakanlah tamu kalian, tamu kamu, muliakanlah tamu. Kenapa? Karena dengan memuliakan tamu itu maka kita pun akan menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas datang orang yang asing ke rumahnya, dia tidak pikir panjang, padahal orang ini tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim, tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia langsung menyembelih.
Dia langsung menyembelih sesuatu, kemudian dihidangkan malam itu juga untuk tamunya. Kemudian Nabi Ibrahim sudah mulai takut gara-gara ada riwayat yang mengatakan bahwa tamunya ini kakinya tidak menyentuh lantai. Dan ada yang bilang tamu ini tidak mau makan. Ada yang bilang juga tamu ini makan, tapi makanannya tidak bisa dipegang, tembus. Nah, maka ini yang membuat Nabi Ibrahim. Tapi wallahu alam mana riwayat yang benar. Semuanya kita ambil karena kita tidak lagi membahas riwayat tersebut. Yang intinya di sini adalah memuliakan tamu. Nabi Ibrahim tidak banyak bertanya, padahal Nabi Ibrahim tidak mengenal orang-orang tersebut. Sampai akhirnya orang-orang itu mengakui bahwa mereka adalah malaikat Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwasanya dia akan dikaruniai anak, dan diutus juga untuk melaknat kaum Lut. Ya, jadi pada saat itu Nabi punya lokasi masing-masing. Nabi Ibrahim ada lokasinya dan Nabi Lut ada juga lokasinya. Nah, kaum ini malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim membawa dua perintah. Yang pertama memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah ingin mengazab kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Wallahu taala alam. Taib. Wasun wajhaka an mas'alati ahadin syai'a. Taib. Artinya jagalah pandangan kita, ya. Jagalah pandangan kita terhadap orang-orang yang meminta, ya. Mungkin kalau zaman sekarang pengemis atau orang susah yang membutuhkan bantuan kita, maka pasang wajah yang bagus. Jangan padahal kita ngasih, tapi wajah kita itu seolah-olah merendahkan dia. Wah, si eta deui. Contoh. Tapi kita tetap ngasihnya banyak, mungkin 5 juta, tapi ada kata-kata, si eta deui. Itu bisa saja melukai hati dia. Bahkan uang itu jadi tidak berharga gara-gara perkataan kita. Taib, itu yang disebut dengan yang dimaksud dengan wasun wajhaka an mas'alatin ahadin syai'a. Masalah di sini adalah soal wa talabul ata, ya. Jadi mereka meminta sesuatu dari kita yang kita itu mampu. Mungkin kita adalah raja, kita adalah pemimpin, atau kita adalah orang yang kaya, dan ada orang yang tahu kalau kita meminta itu pasti insya Allah dikasih, maka kasih. Jangan tahan. Kenapa? Karena wasiat pertama adalah wasmah bimalik. Taib. Wasmah bimalik. Wasun wajhaka an mas'alatin ahadin syai'a fabidzalika yatimmu su'daduk. Maka dengan semua ini, dengan semua yang diwasiatkan tadi, jadi wasiat yang pertama apa? Berlemah lembut. Kemudian berlemah lembut. Lalu wasiat yang kedua adalah dengan kita menghargai orang lain, ya, tidak lebih mengutamakan diri kita sendiri. Kemudian wasiat yang berikutnya untuk memuliakan tetangga. Kemudian kita menghargai anak-anak kecil seperti mana kita menghargai orang-orang dewasanya, sehingga orang-orang dewasa itu menghargai kita juga, dan anak-anak itu hidup dalam suasana kecintaan. Kita mencintai mereka dan mereka mencintai kita. Kemudian untuk ringan tangan dengan harta yang kita miliki dan lain sebagainya. Dengan semua itu fabidzalika, maka dengan semua itu kalau kita lakukan yatimmu su'daduk. Sada artinya akan jadi sayyid. Maka telah sempurnalah kepemimpinanmu, atau telah sempurnalah kamu menjadi seorang yang berpengaruh, telah sempurnalah kamu menjadi orang yang disanjung. Sayyid itu kan orang yang disanjung, orang yang dirajakan, orang yang dituakan, bahkan dia adalah mungkin raja atau pemimpin, itu yang disebut dengan sayyid. Makanya ada khilaf, ada yang bilang sayyidina Muhammad atau tidak pakai sayyidina. Karena sayyid itu artinya yang mulia, yang dituakan, yang dirajakan. Itu yang disebut dengan sayyid. Maka yang dimaksud dengan fabidzalika yatimmu su'daduk adalah maka dengan semua itu yang tadi wasiat yang telah dia berikan itu, maka
yatim artinya telah sempurna sudaduk, telah sempurna kepemimpinanmu, telah sempurna keagunganmu, telah sempurna kedudukanmu, telah sempurna kebaikanmu, telah sempurna semua yang baik-baik tadi. Kalau memang dia adalah pemimpin, maka telah sempurna kepemimpinanmu. Kalau dia adalah seorang raja, telah sempurna kemahakuasaanmu dan lain sebagainya. Baik, jadi itu adalah wasiat. Kemudian di sini kita bahas sedikit siapa itu Dzul Isba' dan kenapa dia disebut dengan Dzul Isba'. Jadi Dzul Isba' ini adalah laqab, namanya adalah huwa Hursan ibnu Haris. Ya, dia namanya adalah Hursan ibnu Al-Haris. Wa qad urifa bi Dzul Isba' li anna hayyatan nahashat isba' rijlihi. Baik, jadi pernah dia ini dipatok sama ular di jempol kakinya, maka disebut dengan Zu Isba. Zu Isba. Dan ada juga riwayat yang lain, setelah dipatok itu kemudian dipotong jempol kakinya. Dan ada riwayat yang lain mengatakan auli'annahu punya Isba' zaidah artinya jempol kakinya ada 2. Maka yang satunya dipotong atau yang satunya dibiarkan, maka dia disebut dengan Zu Isba'. Paham sampai sini? Taib. Wa min syu'ara'il Arab, dan dia juga adalah dari para penyair Arab, dan juga dia terkenal dengan keahliannya berkuda di masa jahiliyah. Dan juga dia adalah orang yang ahli fasohah, orang yang ahli dalam bahasa, dalam berretorika, dalam berkata-kata. Dia adalah orang yang ahli wal hikam, dan juga dia adalah orang yang hakim qadi. Dia adalah orang yang adil, orang yang suka memberikan pengadilan. Jadi kalau ada dua orang yang cekcok, suka datang ke dia meminta peradilan, mana yang salah dan apa hukumannya dan lain sebagainya. Itu adalah Zu Isba'. Taib. Dan dia adalah orang yang hidup tawil, orang yang masa hidupnya panjang, dan dia mati pada tahun 22 Hijri. Taib. Atau tahun 200 Masehi, 600 Masehi. Dia mati pada tahun 600 Masehi atau meninggal dunia pada tahun 600 Masehi. Taib. Terakhir kita tutup dengan membacakan kembali wasiatnya. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Sok. Alim janibaka liqaumika yuhibbuk. Alin janibaka liqaumika yuhibbuk. Berlemah lembutlah kepada kaummu, maka mereka akan mencintaimu. Taib. Lanjut. Watawada' lahum yarfa'uka. Dan janganlah sombong di hadapan mereka, maka mereka akan mengangkat derajatmu. Wabsut lahum wajhaka yuti'uka. Wabsut lahum wajhaka yuti'uk. Dan indahkanlah wajahmu di hadapan mereka, maka niscaya mereka akan menghormatimu. Taib, akan menuruti, ya, yuti'uk. Taib. Wala tasta'thir alaihim bisyai'in yusawwiduk. Kenapa ujungnya u? Karena jamak, ya, mereka. Yusawwiduk. Maka mereka. Taib. Wala tasta'thir, dan jangan egois. Ya, jangan egois atau jangan semena-mena, jangan egois dengan pendapat sendiri, ya, terhadap mereka. Yusawwiduk, maka mereka akan menjadikanmu sayyidan, mereka akan menjadikanmu, akan menganggapmu berarti atau menganggapmu raja, menganggapmu orang yang hakim, ya, orang yang adil. Taib, lanjut. Wa akrim sigharahum kama tukrimu kibarahum yukrimuka
kibaruhum Yukrimuka kibaruhum. Taib, berhenti sampai situ biar masuk. Wa akrim sigorohum kama tukrimu kibarohum. Yukrimuka kibaruhum. Taib. Dan muliakanlah anak-anaknya, hormatilah anak-anaknya seperti mana kamu menghormati orang-orang dewasanya, maka niscaya orang-orang tua atau orang-orang dewasa dari anak-anak ini pun akan menghormatimu. Lanjut. Wa yakbur ala mawaddatika sigoruhum. Nah, wa yakbur ala mawaddatika sigoruhum, dan niscaya anak-anak ini akan tumbuh besar berkembang dalam kecintaan kepadamu. Mereka akan kita dan anak-anak ini akan tumbuh dalam kecintaan. Tayyib, wasmah bimalika. Tayyib, ringanlah atau bermurah hatilah dengan hartamu. Wa a'jiz jaraka wa a'in manis ta'ana bik. Dan muliakanlah ya, atau hormati dengan penuh penghormatan jar. Apa itu jar? Tetangga. Tetanggamu. Wa a'in manis ta'ana bik, dan lindungilah orang yang meminta perlindunganmu, atau tolonglah orang yang meminta pertolonganmu. Taib. Wa akrim daifaka. Dan muliakanlah tamumu. Lanjut. Wasun wajhaka an mas'alati ahadin syai'a. Dan jagalah wajah kita, artinya jagalah wajah kita dari cemberut atau murem atau ganas pada saat ada orang yang meminta sesuatu, orang yang butuh kepada kita. Harus senyum, biarpun kita tidak kenal. Ada apa ibu? Duduk dulu ya. Atau pak, ada apa? Ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu? Oh iya, ini saya cuma punya 5 batang emas misalnya. Saya lanjut. Fabidzalika yatimmu su'daduka. Tayyib. Fabidzalika yatimmu su'daduk. Maka dengan semua itu kalau kita lakukan, maka insyaallah kita akan sempurna kepemimpinan kita, sempurna perilaku baik kita, sempurna kedudukan dan tahta kita di hadapan mujtama kita, di hadapan mujtama kaum kita, di hadapan rakyat kita atau masyarakat kita. Tapi kita cukupkan sampai di situ insyaallah. Semoga ya, saya berharap semoga wasiat ini bisa menjadi pesan yang sangat luar biasa bagi seluruh orang yang punya kelebihan, entah itu orang yang punya kelebihan harta, yang punya kelebihan dudukan, yang punya kelebihan tahta dan jabatan. Semoga dikeluarkan atau dipakai dalam hal-hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketaatan dan kebaikan itu maka akan sempurnalah kedudukan kita, akan sempurna kebaikan kita, akan sempurna harta jabatan kita. Tanpa itu semua hanya akan menjadi habaan mansur, sesuatu yang tidak ada artinya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.